Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibnu Abdullah. Pertemuan yang kelima, kita akan bicara tentang sahur dan keutamaan-keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan daripada sahur ini sendiri. Sahur, apa itu sahur? Sahur itu waktu sahar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur, maksud waktu sahur di situ adalah akhir-akhir malam. Di penghujung-penghujung malam mereka beristighfar. Maka dari kalimat sahur ini banyak hukum yang bisa kita pahami. Apa sebenarnya yang Allah kehendaki daripada sahur ini sendiri? Nah, sahur adalah makanan yang dimakan pada waktu akhir malam, itu disebut dengan sahur. Nah, maka dari sini kita bisa pahami nanti bahwa dari segi waktu sahur itu afdalnya kapan dan sebenarnya hakikat daripada sahur itu apa. Banyak perintah dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sahur. Puasa apa saja, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Di antaranya Rasulullah katakan apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang sahur itu sendiri. Dan tentu saja keberkahan itu apa? Tentu saja kebaikan bagi orang yang berpuasa di dunia, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar daripada aktivitas sahur itu. Ini menunjukkan keistimewaan daripada sahur. Dan bahkan Rasulullah mengatakan apa? Bahwa sahur ini adalah pembeda cara berpuasanya umat Nabi Muhammad dengan ahli kitab. Faslum ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur, kata Rasulullah. Pembeda yang memisahkan tentang bagaimana cara ibadah puasanya umat Nabi Muhammad dengan puasanya ahli kitab itu makan sahur. Di sini menunjukkan kelebihan-kelebihan daripada sahur, sehingga apa? Sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sahur ini. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Tentu saja makna salawatnya Allah akan memberikan kebaikan, rahmat, ampunan. Dan tentu saja makna salawatnya malaikat juga akan memintakan ampunan untuk orang-orang yang bersahur. Ini keistimewaan daripada sahur. Maka dari itu, sahur ini jangan sampai ditinggalkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Fala tad'uhu", jangan pernah tinggalkan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma, meskipun seteguk air, sahurlah. Sekedar untuk mendapatkan keberkahan. Karena kita tahu betul bahwa tidak semua orang kadang kuat untuk bangun sahur. Kadang tidak semua orang juga selera makan sahur. Hanya saja sahur ini harus dipaksakan meskipun sedikit makanan atau bahkan dengan seteguk air cukup. Hanya sekedar seteguk air cukup untuk mendapatkan keberkahan daripada sahur itu. Nah, adapun dari segi waktu, sebenarnya kapan waktu boleh mulai bersahur? Masuk pertengahan malam itu sudah bisa sahur. Tetapi waktu yang terbaik untuk sahur itu adalah pada akhir. Ini bedanya antara buka puasa dengan sahur. Kata Rasulullah, la tazalu ummati bi khairin. Umatku senantiasa dalam kebaikan ma'ajilul fitra, selama mereka mencepatkan atau menyegerakan berbuka puasa, wa akhirus sahur, dan mereka mentakhirkan sahur. Maka ada perbedaan. Kalau buka puasa disuruh cepat, kalau sahur disuruh akhirkan. Hanya saja di sini ada perbedaan, ada tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW itu jarak antara sahur dengan salat subuh itu kurang lebih 50 ayatan. Atau kita sering menyebutnya waktu imsak, tapi sebenarnya waktu imsak itu tidak ada bahasanya dalam hadis Rasulullah. Itu bahasa yang kita buat. Tapi makna imsak di situ adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum,
Tetapi masih boleh makan dan minum, hanya waktu untuk hati-hati. Waktu hati-hati itu kita sebut dengan imsak. Waktu hati-hati itu adalah waktu antara selesai makan sahur dan minum sahur sampai masuk waktunya sholat. Berapa lama? Sekitar 50 ayat sedang. Atau dalam kalau kita ukur, orang kita biasanya kurang lebih 15 menit. Maka kita ada yang menggunakan istilah imsak dan segala macam. Tapi itu memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka mentakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Salasum min akhlaqin nubuwah. Ada 3 di antara akhlaknya Nabi. Di antara salah satu daripada 3 akhlaknya Nabi itu apa? Kata Rasulullah SAW, takhirus sahur. Mereka mentakhirkan sahur. Nah, hanya saja takhirnya ini asalkan sebelum masuk waktu fajar, maka dia masih boleh untuk sahur. Artinya waktu imsak tadi cuma waktu hati-hati saja. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan, bahwa di zaman Rasulullah itu muazin itu ada 2 di waktu subuh. Satu Bilal bin Rabah dan satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Rasulullah SAW, Inna Bilal yu'azin bil lail. Bilal itu dia azan sebelum masuk waktu subuh, masih malam. Fakulu washrabu. Kalau masih Bilal azan, maka lanjut makan, maka lanjutlah minum. Di sini kita pahami bahwa ada tata cara membangunkan orang sahur di sini. Bukan menjerit, bangun, tapi yang diajarkan Rasulullah di sini adalah azan. Maka buatlah azan 2 kali untuk membangunkan orang sahur. 1 jam sebelum masuk waktu subuh, azanlah sekali. Agar apa? Mana orang yang belum sempat masak, mana yang belum sempat tahajudlah. Dan sampai sekarang Mekah Madinah itu azan subuh 2 kali. Beberapa masjid di Medan itu azan subuh 2 kali. Dan fungsi azan subuh yang pertama itu adalah agar orang-orang yang belum bangun terbangun. Mana yang sahur ya sahur. Sampai kata Rasulullah hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, sampai nanti Abdullah bin Ummi Maktum azan. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh atau masuk waktu fajar, maka sahur dihentikan. Nah, ini kita imbau kepada semua yang mendengarkan video ini, ubahlah budaya kita yang selalu menjerit-jerit membangunkan orang, gantilah dengan azan. Di situ letak sunnahnya. Maka terakhir kesimpulan kita bahwa sahur ini adalah perkara sunnah yang dilakukan bagi orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa lainnya. Hanya saja sahur ini meskipun perkara sunnah, tapi dari segi khasiat, dari segi pahala, dari segi keutamaan sangat-sangat banyak sekali. Karena apa? Karena banyaknya hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya, sampai Allah terlibat, malaikat pun terlibat untuk berselawat bagi orang-orang yang sahur. Maka sempatkanlah diri kita untuk sahur. Meskipun kita cuma makan sebiji kurma, atau kita makan 7 biji kurma sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, ataupun kalau kita tak punya apa-apa, setidaknya kita meneguk seteguk air, dan itu cukup untuk mendatangkan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.